Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2019. Di video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 26 sampai dengan soal nomor 30. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 26. Di antara senyawa berikut yang merupakan produk dari reaksi brom dalam CCl4 dengan alkena C4H8 adalah. Soal ini membahas tentang reaksi adisi pada alkena yang dipelajari pada bab kimia organik. Jika ada yang mau coba menjawab soal ini, silakan di pause terlebih dahulu videonya. Baik, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Gambar berikut merupakan reaksi yang terjadi antara alkena dengan Br2, di mana pada gugus alkenanya terjadi pemutusan ikatan dan kedua atom Br akan masuk ke atom C yang mengalami pemutusan ikatan. Jika kita perhatikan, kedua Br ini akan masuk ke C yang bersebelahan. Maka dari itu, kita bisa mencari opsi yang memiliki gugus Br bersebelahan. Untuk opsi A memiliki gugus Br yang bersebelahan, begitu juga dengan opsi B. Tetapi jumlah Br pada opsi B ada 4, sehingga kemungkinan ada 2 ikatan rangkap 2 pada alkenanya. Kemudian untuk opsi C sampai E tidak ada yang letak Br-nya berada pada C yang bersebelahan, sehingga opsi C sampai E salah. Untuk opsi A dan B memiliki Br pada atom C yang bersebelahan. Tetapi untuk opsi B ini jika reaksinya kita balik berasal dari hidrokarbon dengan 2 ikatan rangkap 2, sehingga memiliki rumus molekul C4H6 yang membuat opsi B tidak memiliki rumus molekul sesuai yang diminta pada soal, yaitu C4H8. Sedangkan untuk opsi A, alkenanya hanya terdiri dari 1 ikatan rangkap 2 saja, sehingga rumus molekulnya sesuai yang diminta pada soal. Maka dari itu, jawaban yang sesuai adalah opsi yang A. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 27. Produk minor yang penting dari reaksi antara natrium cyanida dengan 2 iodopentana dalam aseton anhidrat adalah. Soal ini membahas tentang reaksi substitusi dan eliminasi pada senyawa alkil halida yang dipelajari pada bab kimia organik. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di pause terlebih dahulu videonya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Natrium cyanida memiliki gugus nukleofil Cn- yang dapat memicu terjadi reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi pada senyawa alkil halida. Dalam keadaan normal, reaksi substitusi nukleofilik menjadi lebih dominan dibandingkan reaksi eliminasi. Sedangkan jika ditambah pemanasan, maka reaksi eliminasi menjadi lebih dominan. Hal ini dikarenakan untuk mencapai reaksi eliminasi dibutuhkan energi yang lebih tinggi, sehingga ketika pemanasan terjadi, maka reaksi eliminasi akan lebih mendominasi. Pada soal tidak diketahui suhunya, maka kemungkinan reaksi ini terjadi pada kondisi normal. Ditambah pada opsi jawaban tidak ada pilihan yang menggambarkan terjadi reaksi substitusi nukleofilik dari senyawa 2 iodopentana, yang menandakan bahwa produk substitusi nukleofiliknya merupakan produk mayor. Bagi yang lupa atau belum tahu, reaksi substitusi nukleofilik merupakan pertukaran antara nukleofil yang dalam soal ini adalah Cn- dengan atom I, di mana produk akhirnya adalah senyawa 2 cyanopentana. Dengan demikian, senyawa yang menjadi produk minornya berasal dari reaksi eliminasi. Jika kita perhatikan pada gambar di bawah ini, produk eliminasinya ada 2 kemungkinan, di mana dapat terbentuk alkena pada atom C nomor 1 dan juga atom C nomor 2. Akan tetapi, produk alkena pada atom C nomor 2 lebih stabil dibandingkan alkena pada C nomor 1. Hal ini dikarenakan pada alkena tersebut lebih banyak mengikat gugus C atau disebut juga alkena yang lebih tersubstitusi. Sehingga produk alkena pada C nomor 2 lebih memungkinkan untuk terjadi karena dari segi kestabilan lebih baik dibandingkan alkena yang terbentuk pada C nomor 1. Dengan demikian, jawaban yang paling sesuai adalah opsi yang B, yaitu 2 pentena. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 28. Di antara pernyataan berikut yang benar tentang ikatan CC dalam benzena adalah. Materi ini membahas tentang sifat-sifat benzena yang dapat dipelajari pada bab kimia organik. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama.
Benzena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap yang selang-seling dengan ikatan tunggal. Hal ini membuat ikatan pada benzena berada di antara ikatan CC tunggal dengan ikatan CC rangkap 2. Akibatnya, panjang ikatan benzena lebih kecil dibandingkan ikatan tunggal, tetapi lebih panjang daripada panjang ikatan CC rangkap 2. Karena panjang ikatannya yang lebih kecil dibandingkan ikatan CC tunggal, energi ikatan benzena lebih tinggi dibandingkan energi ikatan pada CC tunggal, tetapi lebih rendah dibandingkan ikatan CC rangkap 2. Dari informasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa opsi A salah karena seharusnya ikatan benzena lebih kuat dibandingkan ikatan CC tunggal, yang dibuktikan dari energinya yang lebih besar. Kemudian, pernyataan pada opsi B benar karena energi ikatan benzena lebih kecil dibandingkan energi ikatan CC rangkap 2. Lalu, untuk opsi C juga benar karena panjang ikatan benzena lebih pendek dibandingkan panjang ikatan CC tunggal. Selanjutnya, untuk opsi D salah karena seharusnya semua panjang ikatannya sama. Walaupun ikatan rangkap pada benzena selang-seling, ikatan-ikatan tersebut sudah mengalami penyesuaian dari delokalisasi elektronnya, sehingga panjang ikatan semuanya sama. Terakhir, untuk opsi E benar karena benzena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan selang-seling dari ikatan rangkap 2 dengan ikatan tunggal. Dari kelima opsi, ada 3 opsi yang benar, sehingga jawabannya bisa opsi B, opsi C, dan juga opsi E. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian untuk soal ini? Apakah ada kesalahan dalam pembuatannya, atau mungkin dari penyampaian maksud soalnya? Bisa diskusikan di kolom komentar. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 29. Suatu senyawa Y dapat menghilangkan warna brom jika ditambahkan dengan Br2CCl4. Senyawa Y tersebut adalah... Soal ini membahas tentang materi reaksi adisi yang dipelajari pada bab kimia organik. Jika ada yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Reagen Br2 dengan pelarut CCl4 secara umum digunakan untuk menguji keberadaan alkena atau alkuna. Hal ini dikarenakan reagen Br2 dengan pelarut CCl4 dapat bereaksi dengan senyawa yang memiliki ikatan rangkap atau ikatan pi dengan cara memutuskan ikatan rangkap senyawa tersebut atau biasa disebut dengan reaksi adisi. Maka dari itu, untuk menghilangkan warna brom dari reagen tersebut, kita harus membuat reagen tersebut bereaksi dengan cara mencari senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Untuk opsi A, yaitu benzena merupakan senyawa yang tidak bisa bereaksi dengan Br2CCl4. Walaupun benzena memiliki ikatan rangkap, tetapi karena ikatan rangkapnya terkonjugasi, sehingga tidak mudah untuk memutuskannya atau mengalami reaksi adisi. Benzena cenderung bereaksi dengan reaksi substitusi, sehingga opsi ini salah. Lalu untuk opsi B, yaitu sikloheksana juga tidak bisa bereaksi dengan Br2CCl4. Hal ini dikarenakan sikloheksana tidak mempunyai ikatan rangkap. Kemudian untuk opsi C salah karena kasusnya sama seperti opsi A yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi pada metil benzena. Sementara itu untuk opsi D juga salah karena senyawa pentana tidak mempunyai ikatan rangkap. Terakhir, untuk opsi E yaitu pentena benar karena senyawa ini memiliki ikatan rangkap yang dapat diputuskan atau mengalami reaksi adisi dengan reagen Br2CCl4. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Lalu kita ke soal terakhir untuk video ini, yaitu soal nomor 30. Senyawa trikloroetena banyak dipakai sebagai bahan pembersih. Di antara reaksi berikut yang dapat bereaksi dengan trikloroetena menghasilkan produk kiral adalah... Soal ini membahas tentang karbon kiral yang dipelajari pada bab kimia organik. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab dan bandingkan jawabannya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Produk kiral mengacu kepada senyawa yang memiliki karbon kiral, di mana karbon kiral adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus berbeda. Sebelum itu, kita gambarkan terlebih dahulu senyawa trikloroetena, di mana hanya ada satu kemungkinan struktur senyawa 1 trikloroetena, yaitu seperti pada gambar. Dilihat dari strukturnya, senyawa trikloroetena bereaksi dengan cara memutuskan ikatan rangkapnya atau mengalami reaksi adisi. Baiklah, mari kita lihat satu persatu tiap opsi jawaban. Untuk opsi A yaitu H2 dapat memutuskan ikatan rangkap senyawa 1 trikloroetena dan hidrogennya akan masuk ke masing-masing karbon sehingga didapatkan produk seperti pada gambar. Baik pada C di sebelah kiri maupun C sebelah kanannya tidak ada produk kiral. Untuk C sebelah kiri mengikat
gugus yang sama yaitu 2 hidrogen, sedangkan C sebelah kanan mengikat gugus yang sama yaitu 2 Cl. Lalu kita ke opsi yang B, yaitu bereaksi dengan Br2. Reaksinya sama dengan opsi A di mana terjadi reaksi adisi, tetapi yang masuk kedua karbon tersebut adalah 2 atom Br, sehingga didapatkan produk seperti pada gambar. Terdapat C chiral pada jawaban ini, yaitu pada C di sebelah kiri, di mana C tersebut mengikat gugus H, Br, Cl, dan karbon yang ditandai oleh warna merah. Untuk C di sebelah kanan tidak chiral karena terikat dengan 2 Cl. Lalu untuk opsi C direaksikan dengan HCl. Reaksinya adalah reaksi adisi seperti opsi A dan juga opsi B, tetapi untuk atom yang masuk ada 2 jenis yaitu H dan juga Cl. Reaksi ini mengikuti aturan Markovnikov, di mana atom H akan masuk ke karbon yang lebih banyak terikat H, yaitu pada atom C di sebelah kiri. Lalu atom Cl akan masuk ke karbon sisanya, yaitu C di sebelah kanan. Produk ini pun tidak ada yang mempunyai C chiral. Lalu untuk opsi D yaitu NaOH. Reagen ini sulit bereaksi dengan trichloroetena karena biasanya reagen ini digunakan untuk reaksi eliminasi alkil halida biasa. Sedangkan alkil halida pada soal terikat dengan gugus alkena sehingga tidak bisa bereaksi. Lalu opsi E pun sama, sulit bereaksi karena NaCN merupakan reagen untuk substitusi nukleofilik yang biasa digunakan untuk alkil halida biasa, bukan alkil halida yang terikat dengan alkena. Dengan demikian, dari kelima opsi hanya opsi B saja yang dapat menghasilkan produk chiral, yang membuat jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.